Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan yang bertajuk Alkitab Sumber Kebenaran. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik, khususnya pada pagi ini membangunkan kami dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah Anda yakin dengan Alkitab? Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bacaan hari ini saudara saya ambil di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 10 hingga 17. Dan ini merupakan salah satu perintah Rasul Paulus kepada Timotius. Apa inti perintah Paulus ini? Mari kita mulai dengan ilustrasi. Dalam sejarah gereja pernah mengalami kesesatan. Mereka mengajarkan dengan membeli surat pengampunan dosa atau indulgensi yang dikeluarkan gereja, maka seseorang itu boleh diselamatkan dari dosa. Martin Luther, biarawan Jerman yang memahami Alkitab, dengan sungguh-sungguh melakukan penentangan kepada ajaran ini. Dia mengajarkan sola scriptura, hanya Alkitab dan Alkitab sahaja, yaitu Alkitablah yang memiliki kuasa tertinggi di dalam menentukan tindakan dan ajaran umat Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan seseorang hanya selamat oleh iman kepada Kristus Yesus. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther memaparkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg sebagai penentangan atas tindakan kesalahan gereja ini. Tindakan ini memicu terjadinya penentangan atas kesalahan gereja. Tarik ini kemudian diperingati sebagai hari reformasi gereja. Kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pada hari ini. Paulus mengingatkan Timotius, yaitu anak rohaninya, akan pentingnya kitab suci di dalam gereja dan pelayanannya. Untuk itu, Paulus memintanya untuk berpegang pada kebenaran yang diterimanya, serta mengingat ajaran kitab suci yang telah didengarnya sejak kecil, yang menuntunnya pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab memang firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Marilah saudara, menjadikan Alkitab sebagai pedoman, sehingga diri kita atau gereja kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Bahkan saat jalan kita tersesat, Alkitab akan menuntun kita mengalami reformasi demi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, pada pagi ini, sekali lagi mari kita ingatkan diri kita untuk terus membaca, memahami Alkitab dengan benar, dan berpegang teguh pada ajarannya. Karena dengan cara ini kita akan terhindar dari kesesatan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita terus setia mempelajari firman Tuhan. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti sumber kebenaran itu sesungguhnya, yaitu firman Tuhan Alkitab. Mari tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif untuk mempelajari Alkitab kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih sekali lagi karena Tuhan hadir dan mengurapi setiap kami, sehingga kami mengerti, kami boleh mengaplikasikan kebenaran Alkitab itu sesungguhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.